Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, bagaimana cara taubat orang yang sudah terlanjur namimah karena sudah membuat kerusakan untuk di kemudian hari tentunya. Kalau yang sudah, gimana cara mengulangnya? Ya sama dengan orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang berjudi, orang yang tidak sholat. Tobatnya bagaimana? Ya untuk besok, lusa, dan seterusnya. Yang sudah tentu sudah. Dan jika dalam namimah itu ada kebohongan yang kita sampaikan, ya tentu kita ralat. Maaf, dulu saya sampaikan kepada antum bahwa si fulan nuduh antum peminum khamar misalnya, padahal si fulan nggak bilang begitu, itu karangan saya. Ya, harus berani seperti itu kalau kebohongan. Kalau yang dia sampaikan benar, ya sudah, bertaubat ya. Jangan mengulang lagi menyampaikan berita yang tidak ada gunanya, bahkan berbahaya. Bagaimana menjawab syubhat ahlul bidah yang meyakini bid'ah ada dua, di mana salah satunya adalah bid'ah hasanah? Tentu ini sesuatu yang lama sekali. Bagaimana mengatakan adanya bid'ah hasanah sementara Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Kan kalimatnya sama, kullu semua. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Maka jika kullu itu sebagian, mereka bilang kan kullu di sini sebagian ya, berarti sebagian bid'ah ada yang sesat, karena ada yang tidak sesat ya. Nah terusannya, sebagian yang sesat itu di neraka, kan gitu. Kalau kullu itu sebagian, ini jadi rusak kan? Berarti ada kesesatan yang tidak terancam neraka. Ada kesesatan yang tidak terancam neraka? Ya tentu tidak ada. Semua kesesatan terancam neraka kalau Allah tidak ampuni. Bolehkah langsung sholat ba'diyah di masjid sekalian? Kita khawatir kalau di rumah takut lupa. Ya tentu boleh ya. Sholat sunat di rumah itu kan sebuah keutamaan, bukan sebuah keharusan. Bolehkah sholat ba'diyah, sholat sunat di masjid? Boleh. Di rumah lebih baik. Apakah boleh pulang dulu ke rumah untuk makan sahur saat i'tikaf? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh. Bahkan di hari terakhir tidak i'tikaf, boleh apa tidak? Tidak i'tikaf sama sekali, boleh apa tidak? Ya boleh, kan tidak wajib. Kalau nggak boleh berarti wajib. Nah, bagaimana keutamaannya? Ya tentu ada di sini. Tapi tidak ada riwayat ya Nabi terus di masjid. Artinya tetap buang hajat, makan, ya di rumah. Ya. Artinya keluar dari masjid. Ya, tidak mungkin ya buang hajat di masjid. Artinya dalam i'tikaf itu pasti ada batalnya. Keluar masjid kan batal. Dan cuman batalnya i'tikaf tidak seperti batalnya sholat, tidak seperti batalnya shaum. Misalnya sholat sudah mau salam batal, ya tentu ngulang lagi. Shaum setengah jam lagi mau maghrib batal, ya tentu nggak sah, ngulang lagi. Adapun i'tikaf batalnya itu mirip-mirip batalnya tawaf. Ketika sudah 3 putaran kita batal, lalu kita wudu, ulang apa terusin? Nah teruskan putaran keempat, 5, 6, 7. Begitu pula i'tikaf pasti ada batalnya. Terusin lagi, teruskan lagi. Apakah setiap mau sholat atau mau ke masjid disunahkan berwudu walaupun masih punya wudu? Tidak ya, tidak. Maksud
maksud memperbaharui wudu adalah batal wudu. Walaupun bukan mau sholat, bukan mau tawaf, tapi begitu batal wudu. Adapun tidak batal wudu lagi, ya jelas ini keliru. Jangankan tidak batal, kita ragu. Tadi setelah sholat maghrib, saya kentut apa tidak. Pas mau sholat isya nih, tadi habis sholat maghrib, saya kentut apa tidak, ragu. Maka wudu jangan. Itu yang ragu, apalagi tidak ragu. Ya, maka bisa dikatakan keliru dan bid'ah. Tidak batal kemudian wudu lagi. Apakah dalil salat sunat itu 2 rakaat bisa disimpulkan bahwa salat malam tidak terbatas? Seandainya iya, seandainya bisa, maka akan gugur dengan ucapan Aisyah, mazada Rasulullah ala 11 rakaatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam, tahajud plus witir tidak pernah lebih dari 11. Seandainya dua-dua dikatakan tidak ada batasnya, kan sudah dibatasi oleh Aisyah, ya, maka gugur kesimpulan bahwa 2 rakaat itu menjadi tidak ada batasnya, kan sudah dibatasi oleh Aisyah. Siapa yang lebih paham salat malam Nabi, ulama-ulama tersebut apa Aisyah? Kalau yang mengatakan ulama-ulama tersebut lebih paham dari Aisyah, tentu perlu ditinjau ulang itu manhaj dia. Bagaimana ada orang lebih paham dari Aisyah dalam masalah salat malam Nabi SAW? Dan sekali lagi, ucapan Aisyah ini tidak dibantah oleh Umar, tidak dibantah oleh Ali, tidak dibantah oleh Ibnu Abbas, tidak dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Tidak ada riwayat bantahan. Lalu bagaimana bahwa Umar diriwayatkan salat 20 rakaat itu didhaifkan oleh Imam Malik? Bolehkah kita siqah dengan Imam Malik? Ya tentu boleh. Jika antum siqah dengan Imam Malik, beliau mendhaifkan riwayat Umar salat 2 rakaat, selesai. Apakah hak menyusui anak sampai 2 tahun kemudian diberhentikan sedangkan air susu masih ada? Apakah orang tua termasuk berdosa? Allah lebih tahu dari kita. Ketika Allah mengatakan fi amai, dalam 2 tahun, tentu itu yang terbaik. Apakah orang yang mati karena kecelakaan termasuk mati syahid? Iya. Kecelakaan kan tertimpa. Kalau dulu di zaman Nabi tertimpa itu pasti dari atas. Nah sekarang ada tertimpa tapi dari samping, ditabrak atau nabrak gitu. Intinya seluruh kematian yang tidak semestinya, tenggelam, terbakar, sakit perut, melahirkan dan seterusnya, ini dikatakan syahid akhirat, ya. Bukan syahid dunia akhirat seperti jihad, ya. Artinya tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Adapun syahid dunia akhirat, yaitu mati dalam keadaan jihad, boleh tidak dimandikan, boleh tidak dikafani, boleh tidak disolati. Boleh, ya, mau disolatkan boleh. Dua-duanya ada contoh. Beberapa sahabat yang mati syahid tidak dikafani, tidak disolati. Beberapa sahabat dikafani, disolati. Salah satunya Mus'ab bin Umair, yang ditarik ke atas, kaki kelihatan, ditarik ke bawah, kepala kelihatan, berarti kan dikafani, cuman kafannya tidak cukup.
Ada lagi Nabi bersabda, biarkan terkubur dengan pakaian yang berdarah-darah, akan menjadi saksi. Banyak larangan-larangan yang dibilang tidak apa-apa atau yang wajib disunahkan. Apa ini termasuk menghalalkan yang haram? Tidak seberat itu ya. Mungkin karena dia tidak paham, maka yang wajib dia katakan mustahab, atau mungkin yang mustahab dia katakan wajib. Ini tentu dosa besar. Tapi jauh lebih besar, perang-perangan mengatakan babi halal, zina halal, sholat tidak wajib. Ini sepakat para imam bahwa itu ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi